Shalom semuanya, selamat sore. Shalom. Saudaraku, waktu berjalan cepat. Engkau melihat sendiri keadaan dunia sekarang tidak baik-baik, ya. Perang masih berlanjut di Ukraina, Rusia, di Timur Tengah sekarang bergolak, akan menjalar kemana-mana pengaruhnya. Kita hidup di tengah-tengah masa yang sukar. Perhatikan, suku. Ya, kita butuh yang namanya perlindungan yang kuat. Dan kita tahu dalam dunia ini hampir tidak ada keadilan. Dimanapun saudara hidupmu benar sekalipun, engkau kadang-kadang dibuat susah. Ini fakta. Yesus itu benar, melakukan yang baik, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, yang bisu dibuat bicara, ya. Namun akhirnya dia dibunuh. Kenapa begitu? Karena manusia ini hidup dalam dosa, sehingga di dunia ini tidak ada keadilan. Ingat ini. Sama dimanapun, di Amerika saya melihat satu hari kalau ada peristiwa dulu semua orang tertuju sampai berhenti pekerjaan itu untuk melihat ketok palu dari hakim karena ada seorang yang sedang diperiksa, ya saudaraku, dan orang itu betul-betul membunuh istrinya sendiri namun diketok bebas. Ada kelompok yang senang, kelompok yang searah. Mereka melompat-lompat. Tapi yang melihat ketidakadilan, mereka semua melongo. Loh, kok bisa ya? Dan itulah yang terjadi di muka bumi ini. Ini di Amerika. Katanya negara yang baik. Tapi ternyata juga tidak ada keadilan. Juga di negara kita, saudara mendengar sendiri, ya, banyak ketidakadilan. Nah, saudaraku, kita ini harus hidup benar di masa krisis. Ini yang sukar. Tapi jangan takut, sudah melihat gambar ini. Ya, bagaimana murid-murid waktu itu Yesus sedang tidur di perahu karena terlalu lelah. Dan murid-murid dia berpikir kami ini orang yang sudah biasa untuk berlayar, ya. Apalagi Petrus, dia ini jagoan naik perahu layar, saudaraku. Jadi waktu angin datang mula-mula nggak apa-apa. Tapi lama-lama ombak ini masuk ke dalam, ya mulai mereka ketakutan, dan mereka melihat Yesus tidur. Enak tidur di belakang, ya. Itu namanya apa? Saudara harus seperti Yesus, seperti itu. Di tengah kesulitan, di tengah ombak, di tengah problem, Anda bisa tenang. Itu dahsyat, ya. Dan kalau Yesus bisa, sebenarnya dia mau Anda dan saya bisa. Dan kita sebentar melihat nanti saudara beberapa waktu ke depan ini saudara akan melihat dunia kita pasti bukan makin baik. Itu menurut firman Tuhan. Tapi jangan takut. Yang penting saudara punya Tuhan benar-benar lekat. Seperti yang terjadi dengan murid-murid ini. Mereka membangunkan Yesus. Mereka berseru. Nah, ini tugas kita. Berseru. Sebab Tuhan berkata, barang siapa yang menyeru nama Tuhan, dia akan selamat. Dan ini janji Tuhan. Ya, jadi kita ini harus percaya apa yang dikatakan Tuhan. Itu namanya firman Tuhan, itu firman profetis. Selama sebulan ini tema khotbah kita adalah
hidupi ucapan profetis. Saudara masih belajar untuk mengucapkan kata-kata profetis, artinya perkataan nubuat yang belum terjadi, tapi karena Tuhan ngomong ini pasti terjadi, saudara ucapkan dengan imanmu, walaupun keadaan belum menunjang. Tapi engkau percaya apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Ya, karena itu saudara mesti lekat dengan firman ini. Tiap hari jangan lupa siap-siap, karena tiap hari kita bisa menemui problem. Ya, saya sudah melihat beberapa kali problem. Ya, ini ada seorang Pak Hindrawan sudah 80-an tahun, kemarin dulu ketabrak, ya, lalu koma, tapi sudah mulai bisa bicara. Jadi sudah melihat kita ini keluar rumah, kita nggak tahu terjadi apa. Ya, kita naik pesawat juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi selama kita hidup, kita ini mesti belajar untuk dekat dengan firman Tuhan. Dan kita ucapkan ucapan-ucapan profetis, yaitu firman Tuhan yang sudah kita baca, yang menggores di hati kita. Karena itu kalau sudah baca firman Tuhan, Alkitab ya pakai Alkitab, jangan pakai handphone. Kalau di rumah ya, nanti saudara juga garisi Alkitab saudara. Kalau perlu juga ditulis tanggalnya Tuhan kapan berbicara kepada Anda. Ini penting. Jadi tujuan dari khotbah ini adalah kita mau belajar yang namanya bertekun senantiasa dalam doa. Orang Kristen yang benar itu ditandai dengan hubungan. Hubungannya dengan Tuhan baik. Sama. Keluarga ditandai dengan apa? Hubungan. Kalau keluarga itu hubungannya sudah nggak baik, pasti juga ekonomi nanti bisa kacau dan sebagainya. Tapi kalau hubungannya baik, saya pastikan berkat Tuhan pasti turun. Karena itu janji Tuhan. Ya, kalau kita mau rukun dalam Mazmur 133, Tuhan memerintahkan berkat, bukan dicari. Karena itu, kalau di dalam kehidupan Anda ada kekacauan ekonomi, coba memikir, apakah saya dan istri saya ini bisa rukun enggak? Jangan cari kambing hitam terus. Tapi dimulai di rumah tangga saudara. Kalau bisa rukun, dan Tuhan berkata, aku akan memerintahkan berkat. Jadi kita mesti yakin tiap perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Dan inilah tujuan khotbah kita ini, yaitu kita mesti senantiasa bertekun dalam doa kita. Ya, saudara, dan untuk kita bisa mengerti apa itu bertekun dalam doa, marilah kita melihat cerita daripada Habakuk, ya, saudaraku. Habakuk pasal 2. Saudara yang membawa Alkitab, saudaraku, saudara bisa buka hampir mendekati perjanjian baru. Ya, itu ada kitab-kitab nabi-nabi dan di situ ada kitab Nabi Habakuk. Cuma 3 pasal. Saya memberikan pendahuluan lebih dulu supaya saudara mengerti siapa itu Habakuk. Ya. Habakuk ini hidup kira-kira tahun 600-an, saudaraku. Pada waktu kritis. Kenapa kritisku? Karena yaitu negara ini, negara Yehuda, yang dulunya dipimpin oleh Daud hebat, menjadi negara yang luar biasa dikagumi, walaupun kecil. Tapi dia bisa berbesan dengan raja dunia. Jadi berarti negara kecil pun bisa dihormati oleh negara yang besar.
Seperti sekarang, kalau sudah lihat Israel, kecil negaranya, tapi semua produk di dunia ini, hampir semua yang saudara pakai, itu buatan mereka. Misalnya tablet ini, TV saudara, ya, pesawat, dan sebagainya, obat-obat, hampir semua itu ditemukan oleh orang Israel. Tapi itu fakta. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan itu memang berjanji kepada Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham ini yang dia punya anak Ishak, lalu Yakob, yang menjadi cikal bakal bagi umat Israel. Tuhan punya janji. Ya, dan walaupun negara itu kecil, tapi Tuhan berjanji, asal engkau itu hidupmu bergantung sama aku. Karena itu Tuhan tempatkan negara ini di Timur Tengah. Kalau sudah melihat negara sekitar, saudara yang pernah pergi ke Israel, saudara pergi ke negara-negara tetangga, semuanya itu kering. Aneh. Begitu saudara masuk Israel, lain, hijau. Ya. Dan Tuhan berkata dalam kitab Ulangan, ingat, aku membuat kamu bergantung sama aku. Yaitu tentang apa? Hujan. Kalau aku kunci, kamu tidak dapat hujan. Itu perkataan Tuhan. Ya. Jadi orang Israel ini harus benar-benar dekat Tuhan supaya diberi hujan pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tidak sampai terjadi banjir seperti yang terjadi. Saudara lihat baru-baru ini China, Turki. Di mana-mana kena banjir. Luar biasa. Jembatan-jembatan putus, hancur. Mobil-mobil semua digiring. Seperti barang mainan saja. Ya, tapi Tuhan berjanji, aku akan melindungi negara ini. Jikalau kamu menurut. Tapi kalau kamu tidak menurut, aku akan izinkan hal yang tidak menyenangkan engkau. Nah, saudaraku, Habakuk hidup pada masa krisis. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpinnya, raja-rajanya ini tidak mau tunduk sama Tuhan. Khususnya Raja Manasye. Ya, Manasye ini hidupnya paling panjang dari semua raja Israel. Dia memerintah 55 tahun. Luar biasa. Orang jahat tapi memerintahnya panjang. Seringkali kita pikirkan kalau jahat itu sebentar aja. Betul nggak? Kalau yang baik kalau bisa panjang. Tapi nyatanya tidak begitu. Ya. Padahal Manasye ini anaknya dari raja yang sangat baik. Hizkia. Sangat bergantung sama Tuhan. Jadi ingat, orang tua baik belum tentu anaknya baik. Nah ini kita mesti mengerti. Anaknya baik belum tentu cucunya baik. Yang terjadi juga dengan Manasye ini. Dia punya anak Amon. Jahat sekali. Sama. Tapi Amon punya anak Yosia. Baik. Yosia punya anak. Jahat lagi. Jadi kita melihat itu semua oleh karena pergaulan. Kadang-kadang orang tua ini tidak bisa mengontrol. Apalagi zaman sekarang. Pergaulan anak-anak muda dengan siapa? Dengan gadget. Dan gadget ini banyak dipengaruhi oleh macam-macam yang tidak benar. Nah, Tuhan munculkan seorang nabi yang namanya Habakuk, artinya embracer, penggumul, pemeluk. Jadi dia seorang nabi dari suku Lewi, seorang penyanyi juga. Karena dia melantunkan nyanyian dalam pasal yang ketiga.
saudaraku. Tetapi saudaraku, semua kita, semua hamba Tuhan yang baik-baik sekalipun selalu punya pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, why you do this? Mengapa Tuhan engkau izinkan hal ini? Pernah tak saudara ngalami? Loh saya ini baik. Loh Tuhan kok saya sakit? Nah itu orang yang gak baik, sehat-sehat terus. Benar? Lihat itu skuku. Ya, tenaga-tenaga yang di atas trik. Waduh, kadang-kadang kena hujan, gak apa-apa itu. Sehat-sehat saja. Saudara kena hujan sekali, sakit flu. Loh saya ini suka berdoa, kok ya sakit. Loh saya nakal-nakal itu loh, kok enak-enak. Benar? Itu juga menjadi pertanyaan dari semua nabi, rasul-rasul. Ya, Tuhan, mengapa? Why? Mengapa? Mengapa kok begini? Ayub juga begitu. Ayub ini orang baik. Orang yang takut akan Tuhan. Loh, kenapa anaknya semua mati? Kenapa hartanya semua habis? Why? Nah ini pertanyaan-pertanyaan, Sku. Juga dengan Habakuk. Saat itu, Sku, negara Yehuda sedang dilanda oleh bangsa yang namanya Babel. Padahal bangsa Babel penyembah berhala paling luar biasa. Punya dewa-dewa yang begitu banyak. Ya, kalau perang dia pakai kocok-kocok. Mau kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ya, ayat seperti yang dilakukan di sini Pak Pui gitu, kocok-kocok-kocok. Terus keluar. Ya, kadang-kadang gelatik yang keluar ya bawa satu apa itu lidi itu keluar. Oh ya jawabannya, boleh nggak nikah? Tanyanya siapa? Tanya sama gelatik. Fakta loh. Orang-orang Chinese kan suka gitu ya. Saya mau cari mantu. Yang mana ini ya? Lalu tanya sama orang. Dia pakai gelatik. Burung gelatik. Dan dijawab. Ya, saudaraku. Nah. Pertanyaannya begini, mengapa Allah mengizinkan kehancuran umatnya yang jauh lebih baik? Ya kita punya salah, tapi Babel ini lebih jahat. Babel ini lebih banyak dewa-dewanya. Kenapa Tuhan izinkan yang tidak baik ini menghantam kami? Suatu pertanyaan besar. Ya, saudaraku. Nah, kita anak-anak Tuhan, baik saudara sebagai kepala keluarga atau pimpinan sel leader atau mungkin yang lebih besar seperti saya pendeta yang harus juga mengawasi orang banyak, lalu juga pemimpin negara. Ini kan pemimpin harus suka memeluk Tuhan, ya. Meyakini supaya bisa meneguhkan iman orang-orang yang dipimpinnya waktu menghadapi badai, kesulitan. Karena itu betapa pentingnya saudara itu beribadah, kumpul, punya kelompok sel, ya nanti saudara karena begini banyak orang perlu saudara punya kelompok yang belum punya sel, ikut sel, ya coba ikut. Supaya nanti kalau saudara ada masalah, saudara bisa ngomong sama pemimpinnya. Nah kalau pemimpinnya nggak bisa di bawah yang lebih tinggi, ya kita punya banyak pendeta di sini. Ya kalau tidak bisa mungkin datang kepada saya, ya bagaimana caranya. Jadi kita ini mesti tahu bahwa mesti ada orang-orang yang membantu dalam gereja. Istimewa kepala-kepala keluargasku menjadi imam-imam. Namun jadilah pemeluk Tuhan. Supaya umat yang sudah pimpin ini bisa teguh imannya. Waktu mengalami kesulitan. Ya.
Biasanya kalau baik-baik tidak datang sama pendeta. Tapi begitu ada masalah, problem, ya datang. Ya, dulu 2 orang sama-sama anggota, ya, ada pekerjaan begitu, wah mulai maju, lalu ada problem, ada baru datang sama saya. Waktu cuan nggak ngomong, waktu rugi ngomong. Itulah sifat manusia. Jadi kita mesti tahu, betapa pentingnya saudara itu bagaimanapun harus menolong orang lain. Oleh karena itu mari dibacakan Habakuk pasal 2 ini ayat 1 sampai 5. Ya, coba kita ini tolong di baterainya mungkin yang ngadat ini ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dari segala bangsa dihimpunkannya. Ya, saudaraku, kita melihat di sini yaitu yang dikatakan oleh Tuhan, ya, dan oleh Habakuk. Habakuk dia berdiri di tempat pengintaian. Jadi dia naik ke tempat pengintaian. Zaman dulu, suatu kota itu mesti dikelilingi oleh tembok, menara tinggi, lalu ada penjaganya untuk mengintai melihat kalau ada musuh yang akan datang supaya bisa siap-siap. Ya, nah kita melihat, coba next slide, tolong. Yang pertama, kita harus hidup sebagai pengintai, ya, yaitu penjaga menara. Tiap kita, istimewa bapak dan ibu, awasi anak-anakmu, apalagi zaman sekarang ya. Tidurnya malam-malam, karena apa? Klik, tik, 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 duk, 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 tik, tik, tok, tik, tok, tik, tok. Sampai jam 1 malam, ya, bangunnya nggak bisa pagi-pagi. Ini zaman sekarang, ini fakta, ya. Coba, dan biasanya anak-anak itu sudah masuk kamar, kunci, supaya papa mamanya nggak masuk. Kalau saudara ke negara barat, saya pernah ke London, ya, lalu ke bawah lagi dari London, saya ditidurkan di rumah orang. Di rumah orang itu semua kamar itu nggak ada kuncinya, nggak ada kuncinya. Bayangin, ya. Anak saya pergi ke Australia pertama kali, Melka, saudaraku, ya, tidur in the kos di rumah yang nggak ada kuncinya. Sebelahnya anak laki. Kamar mandi nggak ada kuncinya. Loh, ini benar, dosku. Mereka itu begitu. Ya, bayangin, dosku. Ya, jadi coba kita pikirkan. Untuk apa? Mereka itu orang tua di negara barat, dosku, supaya sewaktu-waktu bisa mengontrol anaknya.
Jadi dia bisa masuk. Ya. Nah, kita anak-anak Tuhan harus suka menjadi hidup sebagai penjaga menara. Nanti saya terangkan kenapa, apa artinya itu. Yaitu saudara hidup sebagai penjaga untuk keluargamu yang pertama. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, engkau adalah penjaga anak-anakmu. Lalu ketua sel, ya komsel, namanya sel leader. Ya, ini harus menjadi penjaga kelompok selnya. Ya, lalu juga ada pimpinan-pimpinan di sini, hamba-hamba Tuhan. Ini menjaga yang lebih besar, jemaat. Tapi juga kita mempunyai tugas menjaga bangsa dan negara kita. Apalagi mendekati pemilu ini. Sudah tahu ada 3 ya calon presiden, ini pasti nanti 2 putaran pasti. Bayangin berapa ongkos keluar triliunan ini. Ya, 1 putaran aja sudah mahal. Jadi nanti Februari akan terjadi pemilu, nanti terjadi lagi bulan Juni. Wah, pasti 2 kali. Ya, dan kalau ada yang nakal pasti kacau. Ya, oleh karena itu kita berdoa. Pendeta-pendeta suka kumpul di Semarang ini tiap bulan sekali. Ya, saya juga ke Jakarta yang lalu, ke Makassar. Untuk apa? Untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Kita perlu, saat-saat ini sangat genting. Sudah melihat sendiri di viral-viral. Waduh, kali ini bukan main-main. Kemelut rasanya, saudaraku. Ya. Nah, coba kita lihat slide yang berikut ini. Habakuk berkata apa? Coba diulangi, Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kata berjaga-jaga yang selalu dihubungkan dengan berdoa. Iya, apa artinya berdiri di tempat pengintaian di menara? Itu artinya saudara ini mesti belajar untuk naik, yaitu secara spirit naik tinggi. Di mana saudara ini bisa naik tinggi hubungan? Tuhan gambarkan kita ini seperti burung Raja Wali yang Tuhan kasih sayap. Dan sayap ini adalah spirit. Spirit saudara ini bisa membumbung. Apa itu? Saudara kalau memikirkan sesuatu bisa menjangkau yang jauh. Betul? Saudara yang pernah ke Amerika, sekarang coba ingat. Sudah pernah ke sana gitu ya. Langsung mikir. Set. Sudah sampai sana tuh. Jadi pikiran saudara ini lebih daripada pesawat jet. Karena begitu mikir bisa sampai. Begitu juga kalau sudah mikir Tuhan, Tuhanmu itu selalu di tempat tinggi. Nah kalau engkau berdoa, engkau itu mikir Tuhan. Engkau kalau baca Alkitab, ini dari tempat tinggi. Saudara lalu bisa connect ke tempat tinggi. Karena itu pesan Tuhan dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Iya, dalam diri kita ini ada roh, spirit. Ya, tapi ada daging. Kita ini punya daging semua. Daging kita ini lemah. Ya, daging kita ini biasanya kalah dengan nafsu kita ini. Ngikuti kemauan kita. Padahal kita tahu itu enggak baik. Contohnya saja, orang narkoba tahu enggak baik. Tahu. Tapi kenapa kena? Lihat aja itu rokok. Gambar sudah dipasang, ya toh, peraturan sekarang merokok bisa kena kanker. Malah digambarkan di situ, kenanya bisa di sini. Jadi bukan hanya di paru-paru, tapi tenggorokan. Ya, kakaknya istri saya merokok. Dia ke gereja, saya sudah ngomongin, jangan merokok. Oh enggak apa-apa, sehat-sehat. Diperiksa dokter, waktu itu kena sakit, cancer.
diperiksa dokter parunya, bersih. Wah, dia puji Tuhan. Bersih di sini, tapi kena di sini. Dan akhirnya meninggal. Saudara, sudah ada gambar bukan? Rokok itu bahaya. Kenapa kok masih merokok? Aneh loh. Kenapa? Karena ditulis, kalau merokok itu laki-laki. Jadi kalau di sini yang tidak merokok, apa ini ya? Jadi saya gimana ini? Laki-laki apa enggak ini? Aneh ya. Tapi orang kena omongan itu rasanya, wih, kalau enggak ngerokok, enggak laki-laki. Jadi kita ini jangan sampai kita kena omongan-omongan yang salah. Karena itu Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoalah. Tidak cukup hanya berdoa, tapi berjaga-jaga. Karena itu harus naik. Ya, saya tuliskan, mengapa harus naik ke menara? Supaya punya posisi yang tinggi. Orang kalau punya posisi yang tinggi, itu bisa melihat lebih luas, lebih jauh. Jadi pikirannya itu luas. Jangan sampai tell me, telat mikir. Kebanyakan orang melakukan sesuatu telat mikir. Kenapa? Ya cepat. Pikirannya itu pendek. Kalau pikiran pendek itu seperti punya sumbu-sumbunya pendek. Kalau sumbu pendek itu artinya kena sesuatu sedikit, cepat marah. Siapa di sini yang cepat marah? Itu sumbunya pendek. Bahaya itu. Ya, kalau granat sumbunya pendek sekali bisa meledak. Waktu dia nyalakan meledak pada dirinya sendiri. Karena terlalu pendek. Biasanya dikasih sumbu agak panjang, dia nyalakan ujungnya, dia lari. Betul enggak? Tapi kalau sumbunya terlalu pendek, meledak. Ya, karena itu Tuhan ingin supaya saudara itu dengan roh. Sembayang itu dengan roh. Berdoa itu dengan roh. Sebab roh kita ini bisa keluar dari tubuh kita. Bisa meninggi. Ya, karena Tuhan sudah siapkan dalam surat Efesus. Bahwa Tuhan itu sudah siapkan suatu tempat di sorga bagi orang percaya. Apanya? Spiritnya, rohnya. Jadi waktu sudah berdoa, engkau ini bisa diangkat oleh Tuhan, spiritmu. Ya. Dan kalau saudara diangkat, problemmu yang tadinya engkau lihat besar, nanti kalau terangkat, jadi kecil. Sama seperti kalau sudah naik pesawat, sudah lihat rumah-rumahmu itu kecil. Begitu juga kalau spiritmu ini terangkat, dalam doa, maka problem yang kita hadapi memang ada, tapi kita anggap itu kecil. Karena ada kuasa Tuhan. Nah, di dalam tabernakel, saya akan terangkan, ya, tabernakel itu doa itu paling dekat dengan RMS, ruangan maha suci. Karena itu lakukan penyembahan dalam roh kita. Kalau sudah berdoa itu pakai spirit. Karena itu bagi saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, coba datang hari Sabtu. Kita berdoa di sini supaya sudah bisa merasakan spirit Tuhan bekerja. Apalagi nanti kalau sudah bisa berbahasa roh. Saudara itu bisa mendownload apa yang menjadi kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, ya. Nah, Tuhan janjikan aku akan memberikan roh dari tempat yang maha tinggi. Jadi kalau kita mendapat roh dari Tuhan, maka spirit kita ini bisa diangkat ke tempat maha tinggi. Nah, kita melihat ini, ya, ini apa ini tabernakel? Apa itu tabernakel? Kemah sembahyang. Apa itu kemah sembahyang? Musa itu disuruh naik ke gunung, lalu Tuhan lihatkan dia sorga. Setelah dia lihat sorga,
Lalu Tuhan katakan nanti kamu buat maket di bumi supaya mereka ibadah seperti di sorga. Nah ini maketnya, tabernakel ini, seperti ini, ya. Nah di antara itu sudah lihat yang paling bawah itu namanya pintu gerbang ya. Di situ ada pintu gerbang, lalu ada mezbah korban bakaran, lalu ada kolam pembasuhan, lalu ada pintu yang berikut pintu kemah, lalu ada meja, roti, pelita. Nah yang saya lingkari merah itu namanya mezbah dupa. Itulah namanya sembahyang. Sembahyang bukan hanya berdoa, aku minta A, minta B, minta Tuhan berkati saya, bukan. Sembahyang itu memuja Tuhan. Memuji Tuhan, itu dahsyat. Ya, jadi doa penyembahan kita dalam roh itu seperti apa? Kata Tuhan seperti ini. Sudah lihat gambar ini, ya, bahwa itu seperti mezbah, lalu ada asap di situ. Nah, ini namanya ukupan. Ya, ukupan itu bau wangi-wangian yang sering kita bakar. Ya, kalau sudah pergi ke dokter, saudara kan di kamar mandinya baunya kok enak. Karena dikasih ukupan. Ya. Nah, kalau kita suka berdoa, ini doa kita ini seperti asap. Naik ke hadiran Tuhan dan itu baunya harum. Bau harum itu bukan maki-maki. Betul? Bau harum itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu kan kalau lihat saudara memuji Tuhan, bersyukur, tidak bersungut-sungut, Tuhan kata, aduh, orang ini mulutnya itu baik, harum. Aku mencium bau harum. Nah, itu menyebabkan Tuhan berkenan. Jadi kalau sudah ada problem, jangan Tuhan, kenapa kok begini Tuhan? Loh Tuhan kan saya sudah baik. Nah kok dikasih masalah seperti ini? Kita mulai ngomel. Itu namanya tidak baik. Tidak harum. Ya, tapi bau yang harum itu suka memuji Tuhan. Tuhan, meskipun saya sakit, tapi Engkau baik Tuhan. Engkau pasti menyembuhkan saya. Saya ini sudah sakit berkali-kali. Mau mati berkali-kali. Sudah ngalami. Tapi tiap kali saya mengalami, saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, apa kehendak-Mu? Ya, saya mesti koreksi. Dan Tuhan, kalau Tuhan ingin saya masih mengerjakan, sembuhkanlah. Dan Tuhan sembuhkan. Berarti Tuhan ingin saya masih bekerja. Ini baru saya sembuh ini. Sakit parah juga. Tapi saya juga masih melayani. Tapi batuknya bukan main. Kadang-kadang dulu bisa mencekik. Yang lalu ya, saya kena bronkitis itu mencekik sampai nggak bisa napas. Ya, saudara, coba kita baca Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Tanganku yang terangkat. Karena itu kadang-kadang sudah berdoa di hadapan Tuhan. Jangan cuma diam aja begini. Terus apa? Ngantuk. Loh. Benar nggak? Coba kadang-kadang kalau sudah terangkat begini, sudah bisa ngantuk nggak? Nggak bisa. Orang-orang di Korea kalau berdoa berlutut, dia goyang-goyang ini. Nah, goyang begini pasti nggak ngantuk. Berjam-jam mereka bisa berdoa, ya sambil goyang-goyang supaya tidak ngantuk, memuji Tuhan. Kenapa? Waktu kita memuji Tuhan itu ada kekuatan dari sorga turun. Karena itu sudah lihat gambar ini, mezbah korban ini, mezbah dupa ini, ada tanduknya di ujung-ujungnya. Tanduk itu lambang kekuatan.
Jadi kalau saudara memuji Tuhan itu seperti ini. Ya, ini saya gambarkan seperti ini. Ini Tuhan ya misalnya. Kalau saya memuji Tuhan itu saya angkat dia. Saya angkat dia. Naikkan terus. Nah ini kalau naikkan terus, kalau dilepas, wow. Kalau ini 1 kilometer, saya tinggikan 1 kilometer, lalu dilepas kena kepala saya, bocor, saya mati. Tapi kalau ini saya tinggikan cuma 5 cm, saya lepas, tidak apa-apa. Kadang-kadang saudara sakit kepala, geduk-geduk sendiri ya. Enak. Tapi coba kalau diangkat 1 kilometer, wah pasti mati. Nah kalau saudara suka meninggikan Tuhan, ada kekuatan yang dahsyat yang akan bekerja dalam hidupmu memecahkan masalah. Dan Tuhan memberitahu dalam Kisah Rasul 16, waktu Paulus dan Silas ditangkap, dia masuk penjara, dia menyanyi, memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi. Gempa bumi terjadi, penjara itu kunci-kunci yang bisa copot. Rantai yang di tangan lepas. Dan dia bisa keluar. Saudaraku, masalah hidup saudara bisa pecahkan. Bukan pakai minta Tuhan, tolong ini Tuhan. Enggak, memuji Tuhan. Bersyukur. Aneh ya. Itulah yang disebut rahasia. Mystery of godliness. Rahasia ibadah kita besar, kata Tuhan. Ada kekuatan yang dahsyat yang Tuhan berikan bagi orang yang suka ibadah memuji Tuhan. Dalam Wahyu pasal 8 nanti sudah catat dan baca di rumah. Waktu dupa itu naik, maka malaikat Tuhan itu akan melempar api. Terjadi apa? Ledakan. Jadi kita melihat, kita ini dibantu malaikat-malaikat. Engkau nggak lihat. Ya, beberapa orang melihat saya ada malaikat. Saya nggak pernah melihat malaikat. Tapi ada orang yang bisa melihat. Ya, istri saya waktu khotbah Natal 4-5 tahun lalu di sini, dia sedang berkhotbah, ada seorang setelah selesai, Bu, saya tadi melihat malaikat yang besar. Waktu saya khotbah, nanti boleh tanya sama saudara Andreas Andi Wiono. Dia berkata, saya belum pernah melihat penglihatan, tapi hari itu saya melihat di mimbar waktu Bapak bicara, itu ada malaikat. Ya, sudah berkali-kali orang melihat malaikat di samping saya. Saya makin percaya, Tuhan penjaga kita yang hidup. Dan Alkitab menulis, bayi-bayi pun Tuhan paling tidak kasih satu malaikat. Namanya guidance angel. Malaikat penjaga. Ya. Jadi kalau kita ini menyembah Tuhan, ada kekuatan yang dari Tuhan yang akan bekerja. Dia yang akan melakukan sesuatu yang tidak kita pernah pikirkan. Masalah kita bisa dipecahkan oleh Tuhan. Ya. Waktu saya diancam oleh orang, saya berkali-kali diancam. Ada yang ngancam pakai golok. Ya. Sudah diasah. Tetangganya lihat, Pak itu kenapa Pak lagi ngasah-ngasah? Nah ini, saya mau bacok. Baca siapa? Ya pendeta itu. Saya. Karena saya tegur orang itu. Utang sana sini nggak bayar. Saya nggak tegur tentang utangnya kepada orang lain. Tapi utangnya pada saya. Saya cuma tegur utangnya pada saya. Karena dia ngomong, nanti saya setelah ini saya bayar. Setelah saya tegur ngamuk. Dia asap pisau. Gede, pedang.
Keder nggak sih? Takut ya? Takut juga ya saya. Tapi saya memuji Tuhan. Ya, saya enggak ngomong sama istri saya. Kalau ngomong nanti, waduh, panggil polisi. Waduh, nanti tambah nanti kacau gitu ya. Berdoa saja memuji Tuhan. Tuhan, kehendak Tuhan jadilah. Jadi kita masih belajar memuji-muji Tuhan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, nantikanlah firman. Saudara itu mesti suka membaca lalu menanti supaya Tuhan itu ngomong sesuatu. Ya, jangan saudara yang ngomong terus sama Tuhan. Tuhan, tembaki Tuhan terus. Coba kadang-kadang sudah diam dan Tuhan mau apa Tuhan dengan hidupku? Dan sudah baca. Nanti ini bisa bicara. Nah, itu namanya seperti pada zaman dulu, imam-imam kalau mau perang, imam itu niup namanya shofar, nafiri, ditiupkan. Coba kita baca Bilangan 10 ayat 9. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Iya, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat Tuhan. Caranya bagaimana? Mengingatkan Tuhan. Mengingatkan Tuhan dengan tulisan Tuhan. Tuhan ngomong. Ini Tuhan, engkau bisa ngomong. Tuhan, bukankah engkau berkata begini? Kan ini yang Tuhan ngomong. Sekarang saya kembalikan sama Tuhan. Ini kan janjinya Tuhan. Nah, ini namanya saudara mengingatkan Tuhan. Tapi saudara mesti menantikan Tuhan sambil mengingatkan Tuhan. Ya, musuh kita sekarang ini adalah roh-roh jahat di udara. Ya, sekarang ini sudah nyata. Dulu ya orang cuma ngerumpi-ngerumpi, ya gosip-gosip. Sekarang ini enggak. Sekarang ini sudah masif sekali. Ya, bahkan sekarang ada namanya AI, Artificial Intelligence. Nanti orang bisa bikin patung, ya, bisa ngomong, bisa ini, bisa disuruh. Saudara bisa tanya, dia bisa jawab. Ya, kadang-kadang sudah melihat, nanti misalnya orang bikin artificial yang mukanya muka saya, Pak Pendeta Subekti, tapi kok ngomongannya jorok ya? Ternyata bukan saya, tapi wajahnya ya saya, suaranya ya saya. Kok bisa ya? Ya itulah sekarang yang sedang digarap di dunia ini. Ini bahaya sekali, apalagi mendekati pemilu. Saya dengar ini sudah disiapkan. Artificial Intelligence ini ribuan. Ya. Jadi nanti saudara jangan dengar terus percaya. Sekarang ini sulit saudara tahu mana yang benar. Loh, ya orangnya itu, ya belum tentu. Hati-hati, ini sekarang kita ini banyak dikelabui. Jadi kita ini mesti hati-hati. Ingat, kalau di dunia bikin model begitu, firman Tuhan ini yang pasti benar. Karena itu kata Tuhan kepada Habakuk begini, ya. Coba dibacakan, tuliskanlah. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ya, Tuhan kalau ngomong, dia berkata, ini omonganku, sekarang tuliskanlah penglihatan itu yang engkau lihat, dan ukirkanlah. Bukannya yang ditulis, tapi diukir. Artinya apa,
Aku kalau ngomong ini nggak bisa berubah. Otentik. Apa yang aku ucapkan pasti. Tidak ada mudah-mudahan. Ya, jadi kalau kita berdoa, ya Tuhan semoga. Alkitab bahasa Indonesia masih sering dikasih semoga. 1 Tesalonika 5 ayat 23 nanti sudah baca. Semoga Allah, ya. Sebetulnya kata semoga itu buatan yang menerjemahkan. Enggak ada kata semoga. Dalam Alkitab selalu satu direct. Kalau Tuhan ngomong ya, valid, dapat dipercaya, reliable, tidak akan berdusta. Dan Tuhan berkata, langit dan bumi bisa lenyap, tapi perkataanku tinggal tetap selama-lamanya. Amin. Langit dan bumi bisa goncang, perkataanku tidak akan goncang. Dan pasti terjadi. Karena itu saudara masih percaya. Ya, dan musuh kita, roh-roh jahat di udara ini akan mempengaruhi kita. Misalnya dengan hoax, ya, omongan-omongannya tidak benar, timbul apa? Pertengkaran, huru-hara, kekacauan, ya karena mendapat informasi yang salah. Lalu apa? Kecemasan, kekhawatiran. Kadang-kadang peristiwa yang lalu dipetik. Ya, sekarang kan orang suka gandeng-gandengkan. Ya, peristiwa ini digandengkan dengan peristiwa ini gandeng. Padahal itu bukan, itu sudah lalu. Tapi dikemas sekarang. Dan kita kalau membaca di viral, jangan cepat percaya. Ini bahaya sekali. Ya, sehingga di dunia ini hilang damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan berkata begini, Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Iya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi ingat, kalau saudara mau damai hidupmu, sudah mesti hidup benar. Nanti pasti damai dan tenang. Di dalam kemelut sudah bisa tenang. Ya. Dan apa? Ketentraman untuk selama-lamanya. Bahasa Inggris katakan assurance forever. Asuransi selama-lamanya. Ada enggak asuransi di dunia ini yang selama-lamanya? Enggak ada. Tulisannya asuransi jiwa. Sebetulnya bukan asuransi jiwa. Kenapa? Kalau mati diganti apa? Diganti duit. Bukan diganti hidup. Itu kan bukan asuransi jiwa. Asuransi uang. Tapi namanya asuransi jiwa. Ya. Jadi kalahkan hal-hal yang merisaukan hati saudara itu dengan ucapan-ucapan yang menurut firman Tuhan. Jangan saudara itu khawatir sampai saudara itu cemas karena saudara ngomong selalu yang negatif. Coba sekarang kita ucapkan, ya, seperti dilakukan murid-murid apa? Yesus, tolong! Berseru pada Tuhan. Yesus waktu diganggu oleh iblis, Tuhan berkata telah tersurat. Yang ketiga yang penting, nantikanlah Tuhan. Siapa yang punya anjing? Kalau sudah punya anjing di rumah, saudara makan mesti datang dia. Pasti. Ya, apalagi kalau saudara suka kasih makan memang. Begitu saudara makan, langsung dia datang sambil mau dikasih. Makan roti enak ini, tapi dia kalau sudah gini, enggak, ya wis lah dicuil sedikit lah. Ya, walaupun ini mahal ini rotinya, tapi saudara cuil juga kasih.
Dia senang tuh. Walaupun kecil, dia terus. Itu anjing. Ya. Jadi kita ini mesti menantikan penggenapan firman Tuhan dengan sabar. Nah, saudaraku, Habakuk pasal 2 ayat 3 berkata begini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya, apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Cuma waktunya belum tentu seperti yang engkau kehendaki. Jadi kita mesti menunggu waktunya Tuhan. Karena itu perlu apa, saudaraku? Sabar. Jadi waktu saudara misalnya sakit, yang penting apa, saudara? Bertobat cepat. Supaya cepat pulih. Kalau saudara ada problem, cepat tobat dulu. Wah, pasti ada sesuatu yang masalah ini. Dalam diriku, kok kenapa gagal? Bisnis kok gagal? Kenapa? Mungkin karena tamak. Saya karena tamak. Beberapa orang di gereja kita kena 1 miliar dalam sehari. Kenapa? Karena dia kepingin. Ya, dia memang mau menjual, hati-hati. Kalau saudara menjual tanah yang luas, nanti ada orang datang berkehendak. Yang dulu ya. Kelompok 5 orang sampai 7 orang dari Malaysia pakai jas. Rasanya mau jadi pembeli. Sudah 2 anggota kita kena 1 miliar. Masing-masing. Aneh, tapi satu miliar, satunya juga 1 miliar. Ya, cuma diajak sebentar. Hilang 1 miliar. Jadi itu karena keinginan. Hati-hati, kita ini sekarang kalau sudah ditepuk tangan, digodam gitu, kena. Sudah ditelepon, bisa disuruh untuk ambil uang di bank. Ini kalau sudah tidak banyak berdoa, sudah bisa kena. Nah, kita mesti menantikan Tuhan. Nah, kata sembayang itu dalam bahasa Greek dikatakan proskuneo. Pros itu tower. Ya, kuon itu anjing. Aneh ya. Jadi kata sembayang itu ada unsur kata anjingnya di situ. Karena itu nama seorang yang hebat pengganti Musa, ya itu Yosua dan Kaleb 2. Kaleb itu anjing. Mau nggak sudah kasih nama anjing? Ya pasti nggak mau toh. Tapi kalau Kaleb mau ya. Tapi Kaleb itu aja anjing. Saudaraku, kita melihat anjing ini ada binatang yang sangat setia. Dia suka menanti. Karena itu ada anjing yang menanti tuannya di stasiun. Ya, waktu pergi mati. Karena dia tiap kali menunggu di stasiun. Pasti tuannya datang. Kali itu tuannya mati. Dia tiap hari ke stasiun. Nunggu tuannya. Nggak datang-datang. Tapi dia lakukan itu terus. Ada anjing yang begitu sampai dibuatkan satu patung. Di Jepang maupun di London. Kenapa? Karena setia. Nah, kita mesti belajar untuk bertahan dalam doa. Yakin Tuhanku, Tuhan pasti baik. Tuhan mengerti problemku. Tuhan pasti bisa memecahkan masalahku. Karena Tuhan itu dahsyat dan kuat. Apa yang dibutuhkan? Yakobus 1 ayat 2. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Iya, kita mesti bertahan. Ini yang penting, bertahan. Karena itu, saudaraku, hati-hati. Kita ini harus belajar untuk hidup
oleh iman kita percaya. Jangan kita sombong. Orang kalau sembahyang itu butuh apa? Butuh Tuhan. Butuh Tuhan berarti orang itu merendahkan diri. Saya nggak bisa tanpa Tuhan. Tapi orang yang tidak mau sembahyang, oh aku bisa. Nggak perlu sembahyang, aku bisa. Ya. Tapi saudara coba belajar untuk tiap masalah hidupmu. Apa saja. Coba saudara berkata Tuhan, turut campur. Pasti hebat. Dan karena itu namanya merendahkan diri, membutuhkan Tuhan. Orangku yang benar akan hidup oleh percayanya. Karena itu ayat ini perjanjian lama dipetik oleh Paulus dalam perjanjian baru Ibrani 10 dengan kata-kata yang sama. Tapi dengan kata-kata jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Ini penting. Ya. Jadi saudara kalau pegang janji Tuhan yakin, jangan dilepaskan. Karena kamu memerlukan ketekunan, tekun. Pasti Tuhan jawab. Cuma tinggal tunggu waktu. Ya, dan Tuhan berkata sangat sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Tuhan apa yang janjikan pasti datang. Istimewa kedatangan Tuhan. Sekarang ini sudah melihat keadaan dunia ini menandakan kedatangan Tuhan sudah makin singkat. Ya, kita mesti sadar ini. Karena itu orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan terakhir, apa yang terjadi dengan orang yang sombong? Orang yang sombong itu tidak mau sembahyang. Saya bisa. Apalagi sudah biasa pengalaman, saya bisa. Gitu. Karena itu tiap kali saya mendapat tugas, walaupun saya ini pengalaman, tapi kalau mau berkhotbah, saya harus berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya seperti anjing, kata Tuhan, give me your power, kuasamu, firmanmu. Supaya kalau aku bicara, itu bukan hanya dari mulutku saja. Tapi biar kuasa Tuhan yang bekerja. Kita mesti sadar. Ya, ayat ini memberitahu, saya petikkan saudara yang bisa bahasa Inggris, coba baca dalam yang warna putih itu, saudaraku. Ya, nanti saudara saya lalu kasih ayatnya yang di bawah ini. Karena khianat anggur, orang menjadi sombong. Ya. Anggur itu apa? Anggur itu minum-minum. Jadi kebahagiaan. Jadi oleh karena kesukaan duniawi, orang itu bisa sombong dan tidak diam, ya. And remain it not at home. Karena kenapa? A man is haughty. Orang itu sombong, lalu dia tidak mau tinggal di rumah. Rumahnya Tuhan, ya, saudaraku. Jadi kalau kita sombong, kita itu tidak mau diam. Kita mau gerak dewek sendiri. Tapi itu justru melebarkan keinginan kita yang berikut. Menuju apa, Sku? Menuju maut. Kenapa? Karena tidak puas. Saya melihat begitu banyak orang-orang kaya di dunia ini, Sku. Tidak puas. Sudah tahu bintang film yang sangat cantik, Marilyn Monroe, sebelum mati, hanya beberapa hari sebelum dia mati, dia ketemu Billy Graham, penginjil terkenal. Billy berkata, Marilyn, kamu cepat bertobat. Hanya beberapa hari, dia nggak mau, dia mentertawakan, dan dia mati. Dia sudah diperingatkan. Elvis Presley itu penyanyi di gereja. Suaranya begitu bagus. Tapi begitu dia naik panggung, lupa. Ya, apa yang terjadi? Dia mati. Penyanyi top di Amerika, namanya Whitney Houston. Itu penyanyi mendapat Grammy Award
awardnya 400-an lebih. Kalau di tempat kita ini Clarissa dapat 1 aja, waduh, itu di Indonesia bukan di Amerika. Ini di Amerika ini awardnya 400-an lebih. Matinya di mana? Matinya lagi mandi di batap ngambang sendiri. Kenapa? Narkoba. Padahal dia penyanyi di gereja waktu kecil. Ibunya sudah memberitahu, jangan menyanyi di dunia. Gak usah kaya. Tapi ngotot dia. Cemerlang, hebat. Suaranya hebat, dikenal. Obama saja sampai memuji. Tapi matinya menyedihkan. Kenapa? Satu hal. Tidak mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, kami butuh Engkau. Semua kita, hati kita berkata, Tuhan, ini doaku. Ini keluhanku. Naik di hadapan-Mu, sauti, aku berseru padamu, Tuhan. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati.